Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sadaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Sohibul Bait, Ibu Sahriyami sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita. Amin. Terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tadi panitia sempat menyampaikan dari keluarga permintaan bahwa hari ini tujuan yang pertama menyelenggarakan acara adalah untuk memperingati Maulidur Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang kedua dalam rangka rutinan Majelis Zikir Insan Kamil dan kajian Al-Quran Tafsir Ibnu Katsir. Maka pada malam hari ini sebelum melanjutkan rutinan kajian Tafsir Ibnu Katsir, saya ingin menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan Maulidur Rasul. Jadi bulan semangken neka kan bulan Molot. Orang Islam neka banyak saya menyelenggarakan molotan. Nah, yang menjadi pertanyaan, arapa dan gula benajunan neka mak diperintahaki, diwajibkan untuk menyelenggarakan Maulidur Rasul. Alasannya banyak, tapi malam semangken gula ngalak dua bayi. Saya pertama, dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW sabun are Senin neka apasa. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, limadza tasum? Wahai Rasulullah, arapa ajunan mak sabun are Senin apasa? Dijawab oleh Rasulullah, dzaka yauma wulidtu. Aku berpuasa setiap hari Senin karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Nah, dalam hadis neka beda dua pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan hadis ini. Saya pertama, kalau Nabi Muhammad SAW apa sabun are Senin dalam rangka memperingati hari kelahirannya sendiri, bersyukur atas hari kelahirannya sendiri, maka sudah cukup dalil ini menjadi alasan kenapa dan gula sarang ajunan mak saben bulan molot neka amolot, karena Rasulullah tibi nyontoin amolot kebai keterbian tibi. Kemudian yang kedua, lambe mon semangken gula taoning lambe neka orang sepo banyak saya apa yang oning, dan gula sarang ajunan dianjurkan untuk masain keterbian tibi. Ronangnya ding biar masain keterbian tibi. Cuman semakin mereka kan banyak orang kebanyakan gaya. Ketika perintah ki masain keterbian tibi, saya ngocak sobung dalilnya, ngocak sobung dasarnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal hadis ini sudah jelas, ketika Rasulullah apa sabun are Senin, neka salah satu tujuannya adalah masain keterbian Rasulullah. Maka ketika dan gula sarang ajunan apa sah kebaik keterbian tibi dalam rangka bersyukur kepada Allah, reneka dan gula sarang ajunan lahiraki peselamet di sampai semangken
pas apasah dalam rangka bersyukur neka iba mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang konah neka mon perintahki rata-rata bagus, keng orang konah neka tak tahu man adalil, mon cuman semangken nih sekoni orang katanya dalil. Yang kedua yang berkaitan dengan Maulidur Rasul, karena minta maulid di gula bahas sekoni. Di dalam sebuah kitab diterangkan empiang kenal ke Abu Lahab. Kenal empiang ke Abu Lahab. Kenal dimana? Abu Lahab neka adalah salah satu orang yang istimewa di dalam ajaran agama Islam. Karena Abu Lahab neka adalah orang secap masuk neraka, dijamin masuk neraka, sementara Abu Lahab kiodi. Rata-rata orang mereka buru oning masuk neraka apa masuk surga setelah mati. Nah Abu Lahab mereka kiodi pun beda capa masuk neraka. Mereka kapi insya Allah hafal ayatnya. Tabbat siada Abi Lahabil watab. Jadi surat Al-Lahab neka toron menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya, bahwa mereka berdua akan masuk ke dalam neraka. Abu Lahab sareng binina neka kiodi. Nah dalam kitab diterangkan bahwa Abu Lahab neka ketika mati benarnya mengalami siksaan yang sangat dahsyat. Tetapi ajaibnya saben are Senin siksaan neka pedemang sareng Allah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi penyebab arapa ma Abu Lahab neka saben are Senin pedemang siksana sareng Allah? Ternyata penyebab utamanya ketika Abu Lahab hidup di masa Siti Aminah, ibunda dari Rasulullah, para arembi hampir melahirkan. Abu Lahab neka endi budak bini namanya Suwaibah. Suwaibah neka perintahaki kebay ngeladini Siti Aminah. Maka didampingi Siti Aminah mulai dari proses menjelang kelahirannya sampai Eni neka bener-bener lahir. Ketika bayi ini lahir, besar Suwaibah ternyata Eni selahir neka laki. Maka Suwaibah dengan hati yang bunga, hati yang gembira, lari buru berkat menuju Abu Lahab, mator ke Abu Lahab, wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Begitu Abu Lahab ngeding enik nalake, Abu Lahab neka bunga. Saking bunga na Abu Lahab, Suwaibah yang statusnya budak diberikan hadiah oleh Abu Lahab menjadi manusia merdeka. Nah karena sebab bunga na Abu Lahab, pas sedekah karena bunga enik lake neka, Abu Lahab neka pedemang siksanya sareng Allah. Nah pertanyaannya, kenapa kok diringankan siksanya sama Allah? Karena ketepaan eni lake neka tepat manusia yang paling molje, yaitu eni yang kelak akan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khotamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah apa Abu Lahab mak bunga? Abu Lahab neka bunga beni polana ini neka laguna bakal jadi nabi. Abu Lahab neka bunga karena adat istiadat orang Quraisy jahiliyah, orang kafir Quraisy jahiliyah, mon binina arembi anak lake neka sebuah kebanggaan. Tapi kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, ini dianggap aib, dianggap sesuatu yang memalukan. Sehingga ketika beda orang Arab, Quraisy, kafir, zaman jahiliyah, endi bini, arem bi enik nalake, neka selake langsung ngalak landu, akebai tanah, menggali tanah, akebai kuburan, enik sebini seodi neka, pendem di odian, pemateh. Nah, Abu Lahab neka bunga beni polana enik selahir neka, enik dari Siti Aminah laguna bakal jadi nabi. Tapi Abu Lahab neka bunga karena enik selahir neka lake. Nah karena modal bunga na Abu Lahab, karena enik selahir neka lake, pedemang siksana sareng Allah. Karena ketepaan enik lake neka adalah enik selakuna bakal jadi nabi.
Maka coba bayang lagi, Abu Lahab kafir ke Allah, ingkar ke Rasulullah, bunga atas kelahiran Nabi Muhammad, modal bungana gun karena enikna lah lake pedemang siksana sareng Allah. Napa boleh dan gula sareng ajunan iman ke Allah, iman ke Rasulullah, pas bunga amolot, bunga memperingati kelahiran Nabi Muhammad, maka sudah dipastikan dan gula sareng ajunan bekal apolong sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam swargana Allah. Maka empian terutama dan gula neka cek rek cerek cek les males cek kasengka agebai amolot mon tak kelar amolot kibi kitolongin tetangga nasi agebai molot minimal masjid setempat kebai molot seraje manterno ke sedaje saya hadir malam semangken neka mode riskina mora riskina sehingga molotan tahun yang akan datang kabi bisa membuat maulid yang meriah, maulid yang besar, maulid yang hebat dalam rangka memperingati, bergembira memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empian oning ke budak neka zaman semangken sobung pon sebeda neka untah mon umpama pada unta neka zaman semangken regena paling mode 50 juta. Umpama budak neka pada sareng unta, maka Abu Lahab amolot asodako ngabi 50 juta karena merdeka agi swaibah. Jadi seperti laksana sodako senilai 50 juta. Kira-kira beda napa sobung jamaah majelis zikir insan kamil amolot ngabi 50 juta. Alhamdulillah dan gula sareng ajunan pada tak pernah amolot ngabi 50 juta. Altena dan gula sareng ajunan makoma kita depak ke Abu Lahab. Kita lanjutkan kepada tafsir Ibnu Katsir. Malam semangken kita sampai di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Ayat ini tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu malam saja karena ayatnya sangat panjang, sehingga kalau saya prediksi kemungkinan besar tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-102 membutuhkan 3-4 kali pengajian baru selesai. Ayat ke-102 menceritakan seputar tentang sihir. Jadi sihir neka dalam ajaran agama Islam beda, dan kita sebagai umat Islam wajib mengimani bahwa sihir ini adalah salah satu hal gaib yang diizinkan oleh Allah untuk terjadi di alam dunia ini. Bahkan jangankan dan gula sareng ajunan, Nabi Muhammad sendiri pernah mengalami disihir. Dan karena barokana Nabi Muhammad disihir, maka keluarlah zikir-zikir ruqyah, keluarlah ayat-ayat ruqyah yang tujuannya untuk menangkal sihir. Termasuk zikir Ratibul Haddad, mereka di dalam sebagian zikirnya ada bacaan-bacaan, amalan-amalan untuk menangkal sihir. Jadi sapa bayi saya istiqomah mau Ratibul Haddad benare, insya Allah neka membeda orang niat coba ngirim sihir, ngirim santet, ngirim teluh, insya Allah minimal paling banyak ku nyerempet tak kira masuk. Kenapa? Karena beda pager. Bahkan debuna Kiai Naden Gula bertauhid mabuk edarus sholat, Kiai Yusuf Muhammad mereka pernah ada bu umpama Ratibul Haddad mereka baca elangger napa masjid saya baca paling setong dua ke ngangkui speaker, maka insya Allah satu kampung, satu lingkungan itu akan mendapatkan pagar dari Allah, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya termasuk kejahatan ilmu sihir. Jadi istiqomah maca Ratibul Haddad supaya dan gula sareng ajunan selamat sareng Allah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu
walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahul walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum walau kanu ya'lamun. Wattaba'u, dan mereka semua mengikuti matatslu, apa yang telah dibaca asyayatinu oleh para setan ala mulki Sulaiman ketika masa pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu orang yang kafir, walakinnas syayatina kafaru, akan tetapi para setan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, para setan itu mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang telah diturunkan atas dua orang malaikat bi Babila, di negeri Babilonia, Harut wa Marut, yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang hatta yakula, hingga keduanya berkata innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami adalah ujian, fala takfur, maka janganlah kalian menjadi orang yang kafir. Fayata'allamuna minhuma, maka orang-orang Yahudi itu belajar kepada keduanya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, ilmu sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami terhadap istrinya, bisa menceraikan suami terhadap istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, dan tidaklah sihir mereka akan mendatangkan mudarat kepada siapapun illa biiznillah, kecuali atas seizin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka semua orang-orang Yahudi itu belajar sesuatu yang bisa membuat mereka celaka atau mudarat, wala yanfa'uhum, dan tidaklah sedikit pun mendatangkan manfaat untuk mereka. Walaqad alimu, dan sungguh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu mengetahui lamanishtarahu ma lahu fil khalq fil akhirati min khalaq. Lamanishtarahu, bahwa siapa saja yang menukarkan Alkitab Taurat dengan ilmu sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan apapun, tidak mendapatkan keuntungan apapun di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan amat buruklah perbuatan yang mereka kerjakan, yaitu menukar ilmu sihir dengan dirinya, menggadaikan dirinya untuk ilmu sihir, lau kanu ya'lamun, jikalau seandainya mereka mengetahuinya. Mereka maknain ayat tabai, baru mufradatnya saja butuh waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Kalau kita mengingat kajian Al-Baqarah ayat ke-100 dan 101, di situ diterangkan bahwa orang Yahudi pada awalnya sangat iman kepada kitab Taurat.
Bahkan orang Yahudi ini seperti yang telah disebutkan di dalam beberapa kajian, mereka ini hijrah dari tanah mereka di Palestina sampai depak ke Madinah karena mereka mengimani dalam kitab Taurat bakal hadir Nabi akhir zaman yang diramalkan di dalam kitabnya akan muncul di sebuah daerah yang ciri-cirinya mirip seperti kota yang namanya Yastrib yang kelak akan berubah nama menjadi Madinah. Sementara adente Rasulullah, karena butuh waktu ratusan tahun untuk menunggu Rasulullah, orang-orang Yahudi mereka khususnya para kiainah yang punya pemahaman tentang kitab Taurat, mereka berdakwah menyampaikan hukum-hukum Allah yang ada di dalam kitab Taurat, termasuk menyampaikan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang mereka imani pasti akan datang. Nah, inilah yang menjadi alasan apa ketika Rasulullah dakwah Mekah mengalami penolakan yang begitu berat, menghadapi penolakan dari kaumnya sendiri, dimusuhi oleh suku bangsanya sendiri karena suku bangsanya minim informasi tentang isi dari ayat-ayat Allah sebeda dalam kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Sementara masyarakat Yastrib, karena orang Yahudi pondepa Yastrib ratusan tahun sering berdakwah tentang isi Taurat, orang Madinah mereka, orang Yastrib mereka lebih mudah menerima Rasulullah karena mereka juga ikut menantikan kedatangan dari Rasulullah. Maka ketika terjadi Rasulullah muncul di hadapan mereka, hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Yastrib seawala akhuru ke orang Yahudi, kekiainan orang Yahudi ngalet di meguru ke Rasulullah, sehingga muncul kedengkian. Para ustadz, para kiai Yahudi mereka tak terima karena santri ngale ke Rasulullah. Jadi mon beda ustadz, beda kiai ngosok, santri ngale ke ustadz selain atau beda kiai selain, mereka narok lampana Bani Israel mereka. Karena Bani Israel ngosok santri ngale ke Rasulullah. Sehingga akhirnya karena nama dengki, orang mon kadung dengki mereka tekak bener jadi salah. Meskipun orangnya benar, manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW ini dicari-cari kesalahannya, berusaha untuk ditemukan keburukannya. Tapi karena Rasulullah ini adalah manusia yang sempurna, al-insanul kamil, maka sekalipun Yahudi tidak pernah bisa menemukan kekurangan Rasulullah, tidak pernah bisa menemukan kekurangan Al-Quran. Bahkan ketika dilakukan perdebatan antara Rasulullah dan orang Yahudi, Rasulullah yang menggunakan Al-Qurannya, orang Yahudi yang menggunakan Tauratnya, ketika berdebat justru orang Yahudi, bahkan para kiai sarang ustadz orang Yahudi neka kalah ke Rasulullah. Bahkan Taurat seeteku sarang orang Yahudi isinya justru mendukung apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga seawala iman sarang kitab tibi, Taurat mereka kan pun diimani selama sekian ratus tahun hanya karena dengki. Kitab yang diimani, yang diyakini bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, ini dibuang oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau mengimani kitab Taurat lagi. Jadi benih Al-Quran saya tak imani, tidak diimani benihun Al-Quran, tapi Taurat kitab tibi tanda iman karena dengki. Nah, akhirnya ditinggalkan kitab-kitabnya ini, kitab Taurat. Orang Yahudi neka aobe ajar ilmu selain, salah satunya ilmu sihir. Nah, ilmu sihir neka banyak macam-macam. Di dalam ayat yang sebelumnya diterangkan bahwa mereka ini pernah ngecok setong kitab, judulnya Al-Ajnas, yang mengarang kitab ini namanya Asif bin Barkhoya. Siapa Asif bin Barkhoya ini? Asif bin Barkhoya neka adalah ajudannya Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran diceritakan
tentang sosok Asif bin Barkhoya neka. Ketika Nabi Sulaiman ingin membuat Ratu Balqis dari kerajaan Saba iman kepada Allah, maka ketika terdengar kabar bahwa Ratu Balqis neka melakukan perjalanannya dari kerajaan Saba menuju kerajaan Nabi Sulaiman, polong sareng Nabi Sulaiman neka bala tentaranya. Nah, Nabi Sulaiman neka di prajurit benikun menongsa. Prajurit neka beda dari golongan jin. Akebai sayembara Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan kursi singgasananya Ratu Balqis yang paling cepat di antara kalian itu siapa? Saya paling bisa, paling lekas ngaleh kursi jengkak singgasana kedudukan dari Ratu Balqis. Maka dari golongan jin, raja jin senamana Ifrit mereka menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, abdi Nabi sangalle singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat singkat, bahkan ajunan sebelum mancing dari ketujuannya, dari kelongguannya, sebelum berdiri dari tempat duduknya, singgasananya sudah pindah pon ngalle. Padahal dari setong kerajaan ke kerajaan berikutnya neka jaraknya ribuan kilometer, minimal ratusan kilometer. Singgasana yang jaraknya ratusan kilometer dipindah dengan kekuatan gaibnya jin Ifrit hanya dalam waktu Nabi Sulaiman sebelum mancing dari kelongguan. Neka lekas napa abid sekejap napa abid sekejap cepat dari duduk ke berdiri neka kan kudu senapa detik. Maka muncullah sesosok manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang ini memiliki pengetahuan tentang ilmu Allah, menyampaikan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, abdina bisa lebih cepat daripada Ifrit. Kalau Ifrit tadi menjanjikan bahwa singgasana neka bisa ngalle sebelum ajunan mancing dari kelongguan, maka Denggule bisa lebih lekas sebelum matanya Nabi Sulaiman berkedip, singgasana neka bekal ngalle. Napa medurin ambil kedip akeduk sebelum merepata akeduk singgasana Nabi bisa ngalle lebih lekas kadima, lebih cepat kadima mancing sebelum kelongguana, mancing dari kelongguana otabe merepata akeduk sebelum merepata akeduk singgasana pon ngalle. Nah, maka dipindahlah singgasana Ratu Saba dalam waktu yang sangat singkat sebelum mata dari Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balqis sudah pindah, sudah ada di dalam kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, orang yang dalam Al-Quran diberikan ilmu pengetahuan Allah, disebutkan sebagai orang yang mendapatkan pengetahuan dari sisi Allah, neka asmana Asif bin Barkhoya. Neka adalah ajudannya Nabi Sulaiman, membuat buku yang namanya Al-Ajnas. Nah, buku neka ekecok sareng orang Yahudi diselewengkan, digunakan untuk ilmu sihir. Jadi neka salah satu cerita tentang bagaimana orang Yahudi mempelajari ilmu sihir. Kita lanjutkan di dalam tafsirnya. Allah berfirman, wattaba'u ma tatslus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Yang dimaksud dengan mereka ialah orang-orang Yahudi yang telah diberi Alkitab, yaitu Taurat. Hal ini terjadi setelah mereka berpaling dari ajaran kitabullah, yaitu Taurat yang ada di tangan mereka, dan setelah mereka menentang Rasulullah SAW. Sesudah kesemuanya itu, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Yang dimaksud dengan bacaan setan ialah riwayat, berita, dan kisah yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Di neka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka itu ingkar kepada Taurat, berpaling dari ajaran Taurat,
bahkan mereka kafir kepada Rasulullah, menentang ajaran Rasulullah, ditinggalkan ajaran yang sudah dipegang teguh ratusan tahun, lebih memilih untuk belajar ilmu sihir kepada para setan. Dalam ungkapan ini, fi'il tatslu bermutaaddi dengan huruf ala karena di dalamnya terkandung pengertian membaca secara dusta. Mereka ajar nahwu sekoni. Mutaaddi itu adalah kata kerja yang memerlukan subjek. Contoh, ada kata doroba yadribu. Doroba yadribu ini artinya memukul. Yang namanya memukul itu pasti ada pemukulnya dan pasti ada yang dipukul. Nah, maka ini disebut sebagai muta'addi karena butuh subjek. Nah, kata tatslu ini bermuta'addi dengan huruf ala. Ala ini menggambarkan mulki Sulaiman, masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa huruf ala dalam ayat ini mengandung makna sama dengan huruf fi. Jadi ala mulki Sulaiman itu artinya fi mulki Sulaiman. Maksudnya yang dibacakan oleh setan-setan dalam kerajaan Sulaiman, jadi ala mulki Sulaiman di atas kerajaan Sulaiman. Tapi yang dimaksud bukan di atas, yang dimaksud itu adalah fi, maksudnya berada di dalam masa kerajaan Sulaiman. Kimpian mon belengen kadi ngaji bayi pon. Neka cet-ajaran poduk ya nggak neka gitu. Tapi insya Allah teka belengen pasti oleh pahala. Pahala ngedi ngaji ilmu. Teka tak paham tak napa kadi ngaji bayi. Deki tapi jadi paham. Neka saya gila pola tak paham. Ibnu Jarir mengatakan bahwa huruf lestari ya. Ibnu Jarir menukil pendapat ini dari Ibnu Juraij dan Ibnu Ishaq. Jadi Al-Quran mereka luar biasa untuk memaknai satu huruf saja. Kata ala mulki Sulaiman, ala ini bermakna fi, itu para ulama mengambil sanad dari gurunya. Karena sumber ilmu tafsir mereka sesungguhnya bersumber kepada para sahabat Nabi. Sekadima sahabat Nabi mereka langsung ngaji ke Rasulullah. Dan di antara seluruh para sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan di dalam ilmu tafsir, saya paling alim dalam ilmu tafsir, mereka adalah sepupunya Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi rata-rata para ulama tafsir walaupun menciptakan berbagai macam ilmu tafsir, mulai dari kitab Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, yang terbaru dari Profesor Quraish Shihab, Al-Misbah, dan lain sebagainya, ini semuanya pasti tidak akan membuang sumber dari Abdullah bin Abbas karena sahabat si paling alim di dalam ilmu tafsir. Nah, setiap huruf yang bermakna misalkan ala maknanya fi, para ulama mereka tak bengal berpendapat hibi. Para ulama ini berani berijtihad ketika tidak ada dasar penjabaran yang lengkap dari sebuah dalil, baru para ulama bengal berijtihad. Tapi kalau ada dasarnya, ada sanadnya, maka mereka lebih memilih ilmu berdasarkan sanad yang sudah ada. Nah, ini pentingnya menjaga sanad sampai semangken dan gula sarang ajunan mon ngaji, mereka wajib untuk ngaji sebede sanadnya. Jangan sampai ngaji ben seroben, orang yang saya tak ngerti ke sanad tidak memiliki sanad pengetahuan yang jelas. Ini menyebabkan dan gula sarang ajunan bisa kesasar di dalam mempelajari ilmu agama. Kita lanjutkan. Menurut kami makna tadamun, menurut kami ini maksudnya Imam Ibnu Katsir mengatakan makna tadamun yang mengerti, yang mengandung pengertian membaca dan berdusta adalah lebih baik dan lebih utama. Jadi para ulama mereka sepakat bahwa saungguna asal muasal ilmu mereka sobung saya coba sedaja ilmu mereka bagus,
tapi tergantung siapa yang mengamalkan dan bagaimana cara mengamalkannya. Pada sareng lading mereka bagus, tapi jadi tak bagus kalau yang megang orang kelero ditujukan untuk perbuatan yang kelero. Sama, ilmu ini baik, tapi yang megang, yang menjalankan tidak baik, niatnya tidak baik, dikerjakan dengan cara yang dusta, maka walaupun itu ayat-ayat Allah bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, bisa digunakan untuk ilmu sihir. Mengenai pendapat Al-Hasan Al-Basri dari kalangan ulama tabi'in yang mengatakan bahwa dahulu sebelum masa Nabi Sulaiman ibnu Dawud, sihir itu telah ada. Jadi walaupun di dalam ayat ini diterangkan ala mulki Sulaiman, ada di dalam kerajaan masa pemerintahan Nabi Sulaiman, tapi ulama berpendapat, yaitu Al-Hasan Al-Basri, bahwa sihir itu bukan baru ada pada zaman Nabi Sulaiman. Bahkan jauh sebelum zaman Nabi Sulaiman, sihir itu pun beda. Jadi sihir mereka ilmu konah. Santet itu ilmu konah mulai dari zaman lambe gula sebelum ngaji Ibnu Katsir, beda kanca gula tau ngocak awal pagi mon orang Islam sihir mereka bisa capok kan, beda cak-ocakan orang Madura mereka waktu zaman corona beri orang Madura mereka mon sakit kun dua sobung sakit selain nomor setong kering, nomor dua epok capok sakit selain sobung ya. Nah apa orang Islam mereka bisa epok capok, sementara orang-orang Amerika mereka sobung saya kening sihir can kanca gula kan pada tahoning napa bener sobung napa bener beda. Tapi kalau dipikir secara akal dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, kenapa orang Indonesia yang agama Islam lebih banyak yang kena sihir daripada orang Amerika yang mayoritas Yahudi? Wajar, karena ternyata Al-Quran menerangkan orang yang mempelajari sihir secara serius mereka adalah orang Yahudi. Jadi nyihir orang Yahudi mereka pada bayi nyantet mbana orang sepaham ilmu sihir, makanya tak medes cereng coba santet ki maret medes. Menurut Rasulullah ki kening dari ilmu sihir. Pendapat ini memang benar dan tidak diragukan lagi. Pendapat bahwa sihir sebelum Nabi Sulaiman ini memang benar dan tidak diragukan lagi. Mengingat tukang-tukang sihir banyak didapat di masa Nabi Musa alaihissalam, sedangkan zaman Sulaiman ibnu Dawud adalah sesudah dari zaman Nabi Musa. Seperti yang dijelaskan di dalam firman-Nya, alam taro ilal mala'i mim bani Israila mim ba'di Musa. Apakah kamu tidak memperlihatkan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Ini mungkin sedikit cerita tentang ilmu sihir yang ada pada zaman Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada Raja Fir'aun, yang tujuannya adalah untuk berdakwah supaya Raja Fir'aun mereka gelem masuk Islam, maka Fir'aun dengan arogannya memerintahkan anak buahnya dari golongan tukang sihir. Jadi Nabi Sulaiman endik prajurit dari golongan menungsa sareng jin. Nah neka Fir'aun neka endik prajurit juga dari golongan prajurit yang punya kemampuan perang dan juga golongan prajurit sendi ilmu sihir. Jadi mon beda pejabat endik ku teguan orang sekebe ku teguan neka biasa karena mulai dari zaman Fir'aun neka kon beda. Di orang mau jadi pejabat kan beda saya endi orang kebaiku teguan kebaik apa yang sekep kan beda nih kan. Mereka pun beda mulai dari zaman Fir'aun mereka bahkan di prajurit tukang sihir. Maka ketika Nabi Musa berdakwah mengajak Fir'aun untuk memeluk agama Islam, Fir'aun manggil semua pasukannya dari golongan tukang sihir
kon ngeluaraki ilmu sihirnya, yang tujuan ilmu sihir ini adalah untuk meneror kok nakoen Nabi Musa sareng Nabi Harun. Maka dengan kekuatan ilmu sihirnya, para tukang sihir mereka ngalak tali, ngalak benang, tali sareng benang mereka eonta lagi. Lestarena eonta lagi, tali-tali sareng benang mereka aobe dadi olar. Banyak mereka jumlahnya. Sehingga Nabi Musa mereka takok. Ketika ngolaten banyak olar mereka takok. Makanya apa-apa di dalam kitab tafsir mimpi, takwil mimpi, mon beda orang mempe olar, tedung pas mimpi olar, mereka maknana banyak. Mon kita akabin bekal oleh judu kan seneka caen bener panten taoni. Umpama pon di judu pon akabin beni akabina boleh mon mimpi beda olar, bisa jadi bekal beda fitnah atau ujian atau beda orang yang ngirim sihir. Nah mereka mungkin mengambil idba dari kisah ini. Gula taoning dasaran kan sanatnya dari mana saya tidak paham, tapi gula sekut ngeding menbedo orang tedung mimpi ular, salah satunya ada tanda-tanda dia kena sihir. Dilemparkan ular-ular ini takut Nabi Musa kan. Maka dalam keadaan takut turunlah wahyu Allah melalui malaikat Jibril, ta'osata kok ben Musa itu tongkat lemparkan aja. Nabi Musa kan ditongkat. Nah, tongkat saya tekuk sarang Nabi Musa perintahki sarang Allah suruh onta lagi ke tanah. Begitu dilemparkan ke tanah, muncullah sebuah mukjizat yang luar biasa. Tongkatnya Nabi Musa aobe jadi ular seraja. Jadi naga neka. Nah ular seraja neka pas ngakani ular-ular keni sebenarnya. Jadi ular-ularnya tukang sihir ini dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Sehingga para tukang sihir begitu melihat bahwa ternyata sihir yang dilakukan yang isinya adalah tipuan dan dusta dikalahkan oleh sebuah mukjizat, karena orang sihir mereka oning paham ke mukjizat, paham ke karomah. Nah ketika berhadapan dengan mukjizat dan karomah, mereka mengakui kekalahannya. Akhirnya para tukang sihir mereka bersujud kepada Nabi Musa dan mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka dari kisah ini saya menghimbau sapa bayi sengeding, wahai para tukang sihir umpama ngeding, tidak terlambat untuk bertaubat. Kenapa? Karena tukang sihirnya Fir'aun melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa atas kekuasaan Allah, maka mereka beriman meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya, iman kepada Allah, iman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi umpama beda tukang sihir tobat kita telat sebelum mati. Dan umat Islam tak usah takut, tak usah kebeter ke sihir. Kenapa? Karena ketika mohon perlindungan kepada Allah, Allah memberikan ridhonya, memberikan ma'unah pertolongannya, insya Allah dan gula sarang ajunan bekal selamat dari jahatnya ilmu sihir. Kencenan tangempian deki wat megawat nantang dimma tukang sihir santet tiak kok bisa kebay mata yang kok hebat cek macam mempian mun umpama telebet mata tak cek boleh mempian. Jadi jangan sombong, jangan menantang, pasrahkan semua kepada Allah. Toh dalam ajaran agama Islam pone ajaraki bagaimana sunnah-sunnah yang bisa dilakukan untuk menangkal bahkan mengobati ilmu sihir. Kita lanjutkan. Bahkan tidak hanya pada zaman Nabi Musa, dalam Al-Quran diterangkan kaum Nabi Soleh yang ada sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Soleh mereka sebelumnya Nabi Ibrahim ini berkata kepada Nabi mereka, Nabi Soleh, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya, qalu innama anta minal musahharin,
Mereka berkata kepada Nabi Soleh, sesungguhnya engkau hai Nabi Soleh adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir. Jadi Nabi Soleh neka kebele epok capok juga. Nah kalau ada kata musahirin, ada kata terkena sihir, berarti ilmu sihir bahkan ada sejak zaman Nabi Soleh. Kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut, dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sedangkan keduanya tidak akan mengajarkan sesuatu pun kepada seseorang sebelum mereka mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini hanya cobaan, hanya fitnah. Fala takfur, maka janganlah kalian menjadi orang yang kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka orang-orang Yahudi itu mempelajari dari kedua malaikat apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Jadi salah satu ilmu sihir saya paling kona, mereka kebereng laki sarang reng dini apa sah. Makanya umpama empian sobung ombe, sobung angin, sobung ojen, mau temo cik beci na kelakena, atau cik beci na kebinina. Bentan apa bayi kelero umpama, padahal sobung salana angas tetem pian ini pola pok capok ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jin yang bertugas untuk mengganggu rumah tangga seseorang itu namanya jin dasim. Nah, cara untuk menangkal sihir yang tujuannya merusak rumah tangga orang lain, yang paling baik adalah jangan sampai satu hari seorang suami dan istri terlewat satu hari tanpa melakukan sholat berjamaah minimal satu kali. Jadi suami sarang binina, reng laki sarang binina, neka cek sampai tak abejeng jamaah sare minimal sekalian. Entah abejeng tahajud tekak 2 rakaat, entah abejeng duha tekak 2 rakaat, tapi insya Allah dengan barokah sholat jamaah, suami jadi imam, istri jadi makmum, istiqomah benar minimal sekalian, maka jin dasim mereka tidak akan bisa mengacaukan hubungan rumah tangga di antara keduanya. Jadi Allah ini Tuhan yang maha adil, beda menciptakan ilmu sihir. Nah, orang-orang yang iman diajarkan bagaimana cara menangkal ilmu sihir. Jadi mon beda reng laki sareng reng bini atau karan asoker tager apesa itu sudah dipastikan abid tak pernah arang sareng abejeng jamaah. Coba mpian cek pon mon beda reng laki sareng reng bini apesa neka sudah dipastikan pon abid tak pernah ajamaah arang sareng berdua. Derma jamaah cereng nyapa bayi tanda. Tapi kalau orang sudah mau jamaah, tengkar model seperti apa, tokaran seraja pon, soker model napa, abejeng jamaah, neka nyapa boleh. Bodoh, reng dini mangkel ke reng lake, reng dini mangkel ke lake nak, engkau cik belisa ketang lake, dinalah. Tak kiranya Pak Akolengko wani aja bentar tak kiranya nyaut kok pegel sampai mata yang kau tanda nyaut kan dia iya menerang gini pas abejeng jamaah karena saya laki mari norok pengajian saya bini norok pengajian jadi tekak mangkel pakun abejeng jamaah saya laki jadi imam saya bini jadi makmum. Tepat saya laki ngocak ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya bini nyaut ada rumah. Amin. Padahal gelek pun ngocak
pokok engkau ya cebenta tak keranya nyaot capok abjeng jamaah capok ghairil maghdubi alaihim waladhdallin nyaot amin gula tak pernah paman nemo bedereng bini mangkel kelakena tepak abjeng pas ghairil maghdubi alaihim waladhdallin eo bederi amin jadi enje deka sombong pasti amin. Jadi jamaah neka menghindari sihir dari ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Jadi istiqomah abjeng jamaah antara suami dan istri, insya Allah rumah tangga bekal sakinah mawaddah warahmah, jauh dari ujian-ujian sihir yang ingin mengacaukan rumah tangga. Kita lanjutkan. Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan takwil ayat ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ma adalah nafiyah. Nafiyah itu artinya peniadaan, yakni huruf ma yang terdapat di dalam firman-Nya wa ma unzila alal malakaini. Ulama pertama memaknai bahwa wa ma unzila alal malakaini dengan makna dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat. Jadi ma itu diartikan apa. Tapi pendapat ulama yang kedua, ma ini diartikan nafi, peniadaan. Jadi wa ma unzila alal malakaini artinya dan tidaklah diturunkan atas kedua malaikat. Jadi yang nomor satu apa, yang nomor dua tidak. Dan nanti ada penjabarannya. Kenapa ulama yang pertama kok memaknai wa ma unzila alal malakaini dengan arti apa, dan yang kedua memaknai dengan peniadaan atau tidak. Nah, Al-Qurtubi mengatakan bahwa ma adalah nafiyah karena ia diatofkan kepada firman-Nya wa ma kafara Sulaiman. Kan di kata-kata yang sebelumnya ada kata wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi para setan itu yang kafir. Nah, wa ma kafara Sulaiman, ma yang tidaklah kafir Sulaiman ini, karena pasti maknanya tidak. Kalau wa ma kafara Sulaiman, pasti ma-nya ini artinya nafiyah. Tidak mungkin artinya apa. Karena kalau artinya apa, pasti wa ma kafara Sulaiman dan apa Sulaiman itu kafir. Kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Pasti ma itu tidak wa ma kafara Sulaiman dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Jadi ma-nya itu nafiyah. Maka ketika diatofkan, dihubungkan antara wa ma kafara Sulaiman dengan wa ma unzila alal malakaini, maka ma-nya ini menurut Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir, memaknai bahwa sama-sama nafiyah, sama-sama meniadakan. Jadi ma yang pertama meniadakan Sulaiman dari kekafiran, ma yang kedua meniadakan ilmu sihir yang diturunkan kepada kedua malaikat. Jadi malaikat itu tidak pernah diajari ilmu sihir. Jadi ini menurut pendapat Al-Qurtubi. Selanjutnya dalam ayat berikut disebutkan walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini. Hanya setan-setan itulah yang kafir. Jadi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir adalah para setan. Nah, para setan itu kenapa kok kafir? Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ilmu sihir tidak pernah diajarkan ke malaikat, tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa justru malaikatlah yang mengajarkan ilmu sihir. Dan nanti ada penjabarannya juga kenapa malaikat itu kok mengajarkan ilmu sihir. Nah, kenapa kok ayat ini turun? Menurut Imam Al-Qurtubi, karena dahulu orang-orang Yahudi menduga bahwa ilmu sihir tersebut diturunkan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Jadi Yahudi ini punya anggapan bahwa sihir itu jalurnya, sanad keilmuan sihirnya itu bersumber dari malaikat Jibril dan
Mikail. Maka wama unzila alal malakaini, dan tidaklah diturunkan kepada dua orang malaikat. Yang dimaksud dua orang malaikat ini adalah Jibril dan Mikail. Artinya Allah tidak pernah mengajarkan ilmu sihir melalui malaikat Jibril dan Mikail. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah kedustaan orang-orang Yahudi melalui firman-Nya menyebutkan nama dua malaikat yang mengajarkan ilmu sihir, yaitu Haruta wa Marut. Jadi Harut dan Marut. Nah, Harut dan Marut ini nanti ada perdebatan lagi. Ini apakah betul malaikat ataukah Harut dan Marut ini dari golongan manusia yang punya kemampuan ilmu sihir. Nanti akan kita kaji bersama-sama. Nah, kedudukan lafaz ini menjadi badal dari lafaz syayatin. Jadi menurut Al-Qurtubi, Harut dan Marut ini adalah badalnya syayatin. Ngerti enggak badal itu apa? Beda seoning, badalnya kan apa? Ganti. Badal itu Pengganti. pengganti. Jadi orang mon abejeng neka bede imam bede badal imam. Nah, kalau sholat di masjid imam di depan sepersis ebudina imam neka tak oleh orang ben seroben. Sepersis ebudina imam neka harus badalnya imam, sehingga umpama di tengah-tengah perjalanan imam betal abejeng, maka sholat tetap bisa diteruskan dengan badal yang di belakangnya maju ke depan untuk melanjutkan kegiatan sholat menggantikan kedudukan imam. Jadi jawaban soben nepian ebudina imam kalau tidak punya kemampuan menjadi imam. Sama khotib juga harus ada badal khotib. Jadi umpama masjid tepat Jumatan, khotib asli Rabu, dalam masjid mereka tetap wajib ada badal khotibnya. Kenapa? Umpama tengah jalan tepat khotib mereka umpama kelenger, napa sake, napa mate, kan pernah kejadian mereka kan kelenger, sake atau bermate, mereka tak oleh ambu. Badal khotib mereka wajib maju menggantikan khotib sekening udur. Nah, mereka seonik ngaji tentang masalah yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Jadi imam harus ada badal imamnya, khotib harus ada badal khotibnya. Aja ocol paju khotib sobung badal khotib. Makanya masjid mereka di kewajiban untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak muda minimal rukun wajib khutbah. Jadi cuma semangken kadang-kadang imam sareng khotib neka sewa tua tanda ngalah ketularan Bani Israel. Bode imam mon tak setruk tak mateh tanda pensiun. Bode khotib tak setruk tak mateh tanda pensiun. Padahal bentar pon ngap-kelengapan. Suara tak ekeding. Tidak mau memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya. Ini wajib kasih pelatihan kepada anak muda supaya tongkat estafet kemakmuran masjid ini bisa berjalan dengan baik. Menak kena ngode tak beri kenengan pas sapa sing mata masjid setelah para sesepuh sobung omor. Maka rukun khutbah neka gampang. Paling ngaoning di gula. Jadi umpama neka khotib berhalangan, pian bisa langsung maju jadi badal khotib. Rukun khutbah neka yang pertama, khutbah itu kan ada dua, khutbah pertama dan khutbah kedua. Saya wajib neka kun lema. Yang pertama kalimat pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga harus ada wasiat takwa. Di dua khutbah nikah harus ada wasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat harus ada ayat Al-Qur'annya. Harus menyitir ada ayat Al-Qur'an walaupun hanya satu ayat. Yang kelima harus ada doanya.
Khotbah yang pertama kan tetap ada doanya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kan doa nih kan. Ya. Jadi umpama empian pas khotib berhalangan, saya ngode nih kan maju, langsung ngalah tongket tak usah kok takok. Karena ngocak, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wal asri innal insana lafi khusrin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Sah neka khotbah. Neka sah. Umpama ampian nek cakocen pak khotbah mak sekejap, tak napa kok bengal, tak bengal maju. Ki mendingan engkau jadi khotib. Ki tapal neka. Monta oning tanya ke Ustaz Muhalli, insyaallah paling oning sareng Ustaz Muhalli bukun khotbah. Kita lanjutkan. Selanjutnya Al-Qurtubi, ini masih menurut pendapat Imam Al-Qurtubi, mengatakan hal seperti ini dinilai sah, mengingat ada kalanya jamak itu disebut dengan lafaz yang menunjukkan pengertian dua, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, fa in kana lahu ikhwatun, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara. Jadi maksudnya menggabungkan antara syayatin dengan Harut dan Marut. Kan syayatin ini kan jamak, di dalam bahasa Arab jamak ini lebih dari telok, karena kalau dua itu ada istilahnya sendiri, jadi tunggal, double, jamak. Nah kalau dalam bahasa Inggris kan tunggal dan jamak, sobung double ya dalam bahasa Inggris. Nah tapi dalam pengertian tata bahasa ada sebagian ahli bahasa yang mengatakan bahwa double itu juga berarti jamak. Jadi membadalkan syayatin dengan malaka ini boleh. Membadalkan syayatin, para setan itu dengan Harut dan Marut itu boleh, dan secara bahasa tidak keliru. Kira rempian ngedingaki. Mau mulai oleng kapi nih kan. Atau karena keduanya mempunyai banyak pengikut, atau keduanya diprioritaskan dalam sebutan di antara mereka karena keduanya sangat jahat. Bentuk kalimat secara lengkap menurut Al-Qurtubi ialah seperti berikut. Jadi menurut Al-Qurtubi, kalimat yang lengkap penafsiran ayat ini adalah mereka mengajarkan sihir kepada manusia di Babilonia, yakni yang namanya Harut dan Marut. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan takwil inilah yang menurut pendapatku merupakan takwil yang paling utama dan paling sahih pada ayat ini, sedangkan yang lainnya tidak perlu diperhatikan lagi. Jadi menurut Al-Qurtubi, Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi badalnya syayatin, badalnya para setan. Ibnu Jarir meriwayatkan berikut sanadnya melalui jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Nah, kita kan dulu ngocak Abdullah bin Abbas. Nah, ini mengambil jalur dari Abdullah bin Abbas. Sehubungan dengan tafsir firman-Nya dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil hingga akhir ayat, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan sihir. Jadi Allah itu tidak pernah menurunkan ilmu sihir, tapi ilmu sihir ini adalah kreasinya setan yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Contoh paling gampang, handphone. Apakah yang menciptakan handphone itu Allah? Bukan. Yang menciptakan adalah hasil dari kreasi manusia berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka jadilah handphone. Nah, pertanyaannya, jadinya handphone ini terlepas dari kuasa Allah atau tidak? Tidak terlepas dari kuasa Allah. Bukan Allah yang menciptakan handphone, tapi Allah mengizinkan handphone ini ada. Bisa dipahami? Seakebe handphone mereka kan beni Allah. Seakebe kan menongsa, tapi Allah mengizinkan menongsa mereka akebe handphone. Mohon melarat ke handphone lebih gampang boleh. Empian oni keluk gulu. Mereka paling gampang. Handphone kan pelanggan empian.
Apakah empian pernah ngeding beda sanad, beda hadis, beda ayat Al-Quran yang menerangkan laqad khalaqallahu lughulu? Pernah ngeding? Apakah pernah ngeding sungguh Allah pernah benar-benar menciptakan lughulu? Pernah ngeding? Sopung kan? Berarti Allah tak pernah akhbai lughulu. Saya akhbai lughulu pas era. Orang si adegeng lughulu menongsa. Kan seneka. Nah, Allah tidak pernah akhbai lughulu, saya akhbai menongsa. Tetapi terjadinya lughulu neka tetap atas seizin Allah. Kenapa? Karena menongsa neka paringi akal pikiran, paringi imajinasi dan kreatif, dikasih tenaga, dikasih kemampuan bisa akhbai lughulu. Jadi bukan Allah saya akhbai lughulu, tapi bedena lughulu neka atas seizin Allah. Nah neka montohi tengah neka pada Allah neka tak pernah apa rengin ilmu saya coba sedeja ilmu neka bagus. Jadi sihir ini bukan Allah yang menciptakan, tapi hasil kreasinya para setan. Akhirnya terjadilah yang namanya ilmu sihir. Jadi bukan Allah yang buat, tapi yang mengizinkan terjadinya sihir itu adalah Allah. Ya, kita lanjutkan. Menurut riwayat lain, berikut sanadnya Ibnu Jarir mengemukakan pula melalui Ar-Rabi Ibnu Anas sehubungan dengan takwil ayat ini bahwa Allah menurunkan ilmu sihir kepada keduanya. Riwayat pertama mengatakan bukan Allah yang menurunkan ilmu sihir, tapi kreativitas setan yang membuat ilmu sihir ini menjadi ada, dan Allah mengizinkan ilmu sihir itu ada. Nah, riwayat yang kedua yang sanadnya dari Ibnu Jarir mengatakan bahwa memang Allah sengaja menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat ini, karena Harut dan Marut mereka perdebatan, beda saya ngocak neka malaikat, beda saya ngocak neka beli malaikat. Nah kalau Harut dan Marut malaikat, berarti sihir ini benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Harut dan Marut. Selanjutnya Ibnu Jarir mengatakan bahwa takwil ayat ini seperti berikut, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu berupa ilmu sihir. Padahal Sulaiman tidak mengajarkan sihir, dan Allah pun tidak pernah menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat. Hanya setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir pada manusia di Babilonia, yakni Harut dan Marut. Babilonia itu sampai semakin Kibede, daerahnya itu ada di daerah Irak. Harut dan Marut menurut pendapat ini, menurut pendapat Ibnu Jarir, adalah golongan dari setan. Jadi ini jadi kontradiksi. Insya Allah nanti ada pembahasan khusus tentang seputar Harut dan Marut, mungkin di pertemuan yang berikutnya. Dengan demikian berarti lafaz bibabila Harut wa Marut di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut, termasuk lafaz yang diakhirkan tetapi maknanya didahulukan. Harut dan Marutnya diakhirkan, tetapi wattaba'u ma tatlu syayatin, asyayatin itu maknanya ya Harut dan Marut itu. Paham enggak? Kita paham tak napa pokoknya ngaji benar. Tidak pemahaman aja saya bahas neka. Gula awba pembahasan lain kan melenceng dari ngaji tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa seandainya ada seseorang bertanya, apakah alasan yang membolehkan takdim atau pendahuluan tersebut? Takdim itu seakar kata dengan muqaddimah. Jadi takdim atau muqaddimah itu artinya pendahuluan. Sebagai jawabannya ialah dikemukakan bahwa takwil ayat seperti berikut. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, yakni berupa ilmu sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan ilmu sihir. Tidak pula Allah menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat.
hanya setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia di Babil, yaitu Harut dan Marut. Nah, lafaz malaka ini dimaksudkan adalah malaikat Jibril dan Mikail. Karena para ahli sihir orang-orang Yahudi, menurut berita yang tersiar di kalangan mereka, menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ilmu sihir melalui lisan Jibril dan Mikail yang disampaikan kepada Sulaiman ibnu Dawud. Jadi ada fitnah dari orang Yahudi bahwa kenapa kok ayat ini mengatakan alal malaka ini, itu maksudnya untuk membantah fitnahan orang Yahudi. Ilmu sihir neka sarang Allah diajarkan kepada dua malaikat, Jibril dan Mikail. Nah, Jibril Mikail ini mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaimanlah orang yang pertama kali mengajarkan ilmu sihir. Maka dibantah di dalam Al-Quran dengan kata wama kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru wama unzila alal malakaini bibabila harut wa marut. Jadi ayat ini untuk membantah fitnah dari orang-orang Yahudi, menyucikan malaikat Jibril dan Mikail, membersihkan nama dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi pelajarannya empian menfitnah tak usah kebeter. Kalau berada di jalan yang benar, tekak neng deki Allah yang akan membersihkan nama kita sendiri. Orang yang difitnah tidak perlu membalas dengan fitnahan yang baru, cukup diam dan pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan dengan kuasanya membersihkan nama orang yang difitnah. Dalam satu riwayat, saya tidak pernah baca dalam kitab manapun Nabi Sulaiman menyangkal dirinya sebagai orang yang mengajarkan ilmu sihir, tapi Allah justru yang membersihkan nama Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman difitnah sebagai orang yang mengajarkan ilmu sihir atau yang mengerjakan sihir. Maka Allah mendustakan tuduhan yang mereka lancarkan itu dan memberitahukan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa Jibril dan Mikail sama sekali tidak pernah menurunkan ilmu sihir, dan Allah membersihkan diri Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan mempraktekkan sihir yang mereka lancarkan itu. Sekaligus Allah memberitahukan kepada mereka orang-orang Yahudi bahwa sihir itu merupakan perbuatan setan. Setan-setanlah yang mengajarkan kepada manusia di Babilonia. Orang-orang yang mengajarkan sihir kepada mereka adalah dua orang laki-laki, salah seorangnya bernama Harut, sedangkan yang lain adalah Marut. Ini untuk menambah pemahaman kita soal masalah Harut dan Marut. Berdasarkan takwil ini, mereka hiklah rampian dengan gula. Saya ketondu tedung kade tak apa. Gula pemawe kade mereka. Karena montai pemawe semangken mereka nanggung begitu. Berdasarkan takwil ini, berarti Harut dan Marut adalah nama manusia. Jadi kalau takwilnya seperti ini, Harut dan Marut itu manusia. Sekaligus sebagai bantahan terhadap apa yang mereka tuduhkan terhadap kedua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Demikianlah nukilan dari Ibnu Jarir secara harfiah. Jadi Ibnu Jarir menakwilkan bahwa alal malaka ini itu maksudnya Jibril dan Mikail. Harut dan Marut itu bukan dari dua malaikat yang dimaksud. Jadi wama unzila alal malaka ini itu bukan dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yakni Harut dan Marut, tapi dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat Jibril dan Mikail. Nah, untuk Harut dan Marut mereka lah orang yang mengajarkan ilmu sihir. Ini menurut Ibnu Jarir, bukan menurut saya, karena pendapatnya beda-beda. Sesungguhnya Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa ia pernah menceritakan riwayat berikut dari Ubaidillah Ibnu Musa yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Fudail Ibnu Marzuq dari Atiyah sehubungan dengan tafsir firman-Nya dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat, bahwa Allah sama sekali tidak pernah menurunkan ilmu sihir kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ibnu Abu Hatim juga mengatakan telah menceritakan pula kepada kami Al-Fadl Ibnu Syazan
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Ya'la ya ibnu Asad, telah menceritakan kepada kami Bakar yakni ibnu Mus'ab, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Abu Ja'far bahwa Abdurrahman ibnu Abza selalu membaca ayat berikut dengan bacaan wa ma unzila alal malakaini Dawud wa Sulaiman. Jadi ini bukan merubah ayat Al-Quran ya, tapi menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi Abul Aliyah mengatakan bahwa Allah itu tidak menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail, juga tidak menurunkan ilmu sihir kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Keduanya mengajarkan kepada iman dan memperingatkan terhadap kekufuran, sedangkan sihir termasuk perbuatan kafir. Keduanya selalu melarang perbuatan kufur dengan larangan yang sangat keras. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Saya nggak ngasteteh empian nekah cek karena mangkel sekoni nyare dukon nyantet oreng polana pada muka toko na tetanggena gerus endik na tibi tak gerus akhirnya tetanggena sihir erop serop ya. Nyare dukon makle sepeh atau reng lake neka lebur kereng bini ditolak mentah-mentah. Karena cinta ditolak dukun bertindak. Mereka nggak setete tak oleh. Kenapa? Karena ilmu sihir yang mengerjakan ilmu sihir, yang meminta supaya sihir ini dikerjakan, yang mengizinkan supaya sihir ini dikerjakan dari golongan manusia, atau yang membayar dukun untuk mengerjakan ilmu sihir, semuanya masuk di dalam golongan orang kafir. Jadi nggak setete. Sihir ini tidak main-main loh. Santet mereka tak main. Orang yang mengerjakan ilmu sihir itu hanya KTP-nya yang Islam, tapi di hadapan Allah dia sudah tidak termasuk golongan orang Islam, termasuk golongan orang kafir. Bahkan dalam pendapat yang cukup keras, tapi jangan dicoba di sini. Di dalam pendapat yang cukup keras, tukang sihir halal darahnya untuk ditumpahkan. Kenapa? Karena tukang sihir ini menimbulkan kecelakaan buat orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan kemampuan-kemampuan gaibnya. Napa boleh beci ke orang, pas tak nyoon tolong ke orang lain, nyoon tolong ke dukun supaya orang saya kebeji neka mak mate, neka ngasteteh. Kalau sudah tersesat seperti itu sangat sulit untuk kembali ke jalan Allah. Jadi jangan sampai karena mangkel, karena jengkel, pikiran pandai, akhirnya berbuat tindakan yang dimurkai oleh Allah. Tahu iri, masalah rezeki sudah ada yang ngatur. Masalah dagangan iri, nyare dukun. Tetangga jen soki, mangkel nyare dukun. Pilihan petenggi nyare dukun. Saling menyerang antara yang satu dengan yang lainnya. Nah ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, bahkan ini termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini kitab tafsir Ibnu Katsir saya ngocak beli dan gula. Jadi jawaban sawaban. Karena memang praktek ilmu sihir itu sangat menistakan ilmu Allah. Kan pernah bahas di pengajian sebelumnya. Beda yang mempraktekkan ilmu sihir itu dengan cara membaca sebuah mantra dan menginjak Al-Quran. Ada sihir itu dipraktekkan dengan membaca sebuah mantra dengan nojuin Al-Quran. Al-Quran didudukin. Bahkan ada yang lebih menjijikkan lagi, menaruh benda-benda untuk ritual, nyari kuburan yang bolong, ditaruh di tengah-tengah kuburan yang bolong. Bahkan termasuk Al-Qur'annya dimasukkan ke situ juga. 40 hari ditirakati, setelah ditirakati oleh 40 hari kol 12 malam abeli ke kuburan, pas abengkang jalan mundur, diambil itu benda yang ditaruh di kuburan yang bolong itu dengan tangan kiri, termasuk di situ ada Al-Qur'an. Ini kan sudah perbuatan kafir yang luar biasa. Ya memang ada efek gaibnya, ada kehebatan dari gaibnya itu ada, karena itu atas izin Allah.
Tapi ini perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi ngastete cek mak semak ke ilmu sihir, cek mak semak ke tukang santet, cek akan caan bitu santet. Ini pasti akan membuat kita tergelincir imannya dari Allah. Jadi impian cek nih sekoni neka nyari dukon. Masalah dagangan tak gerus langsung ke dukon. Allah, malam Jumat manis, malam Jumat pon, malam Jumat kliwon umpama saya ngobrol apa, saya makon apa, nyoon ke Allah, mendekatlah kepada para alim ulama, mendekatlah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, mohon pertolongan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Neka lebih saya daripada impian ke dukon. Bodoh orang gula juga kadang heran mangkat ke dukon terosogi, padahal dukon melarat. Kita percaya aja ke dukon saya melarat mereka ende cowok-cowok nih. Kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Jarir melanjutkan kata-katanya sehubungan dengan bantahan terhadap pendapat Al-Qurtubi tadi, bahwa huruf ma dalam ayat ini bermakna alladzi. Lalu ia membahasnya dengan pembahasan yang panjang lebar. Ia menduga bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan ke bumi oleh Allah. Allah mengizinkan keduanya untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai cobaan buat hamba-hambanya, sekaligus sebagai ujian sesudah Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya melalui lisan Rasul-Rasulnya bahwa melakukan sihir itu merupakan perbuatan terlarang. Ini pendapat kedua, bahwa Harut dan Marut itu malaikat. Kemudian Harut dan Marut ini sebelum mengajarkan sihir, ayat ini kan menerangkan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami itu ujian. Jadi tak ajarkan ilmu sihir, tapi ingat ini ujian. Kamu jangan sampai kafir gara-gara ilmu ini. Kurang lebih ceritanya pada sarang Nabi Adam dan Ibu Hawa yang dilarang oleh Allah untuk makan buah khuldi. Jadi Allah sudah ngasih tahu ini terlarang. Nah kalau sudah terlarang masih dikerjakan, yang salah yang melanggar atau yang ngasih tahu? Yang melanggar. Saya kleroneka saya melanggar. Sama parengin oning dari tanggal telok sampai tanggal 16 ada operasi zebra. Saya tak ngakui helm, capok polisi. Tak nyambi surat, capok polisi. Nyetir mobil tak ngakui sabuk pengaman, capok polisi. Pas jalan ke alun-alun, jalan ke kota Bere, tak ngakui helm, tak nyambi surat, ke bi polisi. Saya salah polisi. Nah, apa saya melanggar? Melanggar pon parengin oning ke melanggar. Kan polisi pun baik, paling oning engkau periksa abeen. Kan seneka, paling oning engkau bekal periksa abeen. Tadi bencet melanggar, ki melanggar, ki beli kelerona polisi. Cereng deng kadeng pian neka bek meler. Lampu merah terabes. Samla ke bi polisi tanya bi polisi. Apa kamu ndak lihat kalau di sini ada lampu merah? Benyaut neka. Kalau saya lampu merah lihat Pak polisi. Masalahnya saya tidak kelihatan kalau ada polisi di sini. Jadi polisi saya salah aki polanya ngetak. Jadi sama, ketika Harut dan Marut mengajarkan innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini fitnah. Ilmu yang mau diajarkan ini bisa jadi fitnah, bisa jadi cobaan. Kamu jangan kafir. Loh kok masih belajar? Berarti jadi orang kafir. Ini mutlak Al-Quran. Siapapun yang belajar ilmu sihir dan mengamalkan ilmu sihir atau meminta bantuan kepada tukang sihir, maka dia termasuk golongan orang kafir. Al-Quran ini tegas mengatakan jadi mainan dengan ilmu sihir. Mandel moga gula selamat mawenane kan. Begitu tukang sihir tak terima capok gula begitu. Jadi tolong doakan mudah-mudahan saya selamat. Amin. Kita lanjutkan. Ibnu Jarir menduga pula bahwa Harut Marut dalam mengajarkan ilmu sihir tersebut dianggap sebagai malaikat yang taat, karena malaikat ini tidak punya kuasa untuk menolak Allah. Mereka diciptakan memang untuk taat kepada Allah.
Mengingat keduanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, pendapat yang ditempuh oleh Ibnu Jarir ini sangat gharib. Gharib itu maksudnya asing. Tetapi ada pendapat yang lebih asing lagi atau gharib lagi, yaitu pendapat orang yang mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah dua kabilah dari kalangan makhluk jin, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan berikut sanadnya melalui Ad-Dahab Ibnu Muzahim bahwa ia pernah membacakan wama unzila alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, lalu ia mengatakan bahwa keduanya adalah dua orang kafir dari kalangan penduduk negeri Babil. Alasan yang dipegang oleh orang-orang yang berpendapat demikian bahwa al-inzal di sini bermakna menciptakan, bukan menurunkan. Jadi wama unzila alal malakaini itu bukan menurunkan tapi diciptakan atas dua malaikat. Karena ada ayat-ayat Allah yang lainnya dengan kata unzila itu maknanya menciptakan. Contoh, wa anzalalakum minal an'ami samaniyata azwaj, dan dia ciptakan bagi kalian 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Jadi anzala dimaknai menciptakan. Ada lagi hadis Nabi, wa ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa. Tidaklah sekali-kali Allah menciptakan sebuah penyakit, melainkan Allah pasti menciptakan obatnya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Mereka kilanjen mereka. Wan asro. Padahal empian salang dan gula mon etong bitong neka paling mau gula. Empian punya montojuk cuma cewi ngedingaki. Gula mulai gula apa capa. Salah meja keni itu di kanan sarung kacel. Menong apa melarat deh kan. Bada saya protes. Beni meja nasa keni ajunan raja kendu. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya saja. Jadi kita sampaikan di dalam kata anzala itu bermakna menciptakan. Nah, intinya tafsir ini pada hari ini membahas tentang ilmu sihir, bahwa sihir itu memang betul ada, dan siapa yang mempelajari ilmu sihir dan mendukung ilmu sihir maka termasuk dalam golongan orang yang kafir. Di sini memang ada perdebatan tentang sosok Harut dan Marut, apakah dia termasuk dalam golongan manusia ataukah termasuk dalam golongan malaikat atau termasuk dalam golongan bangsa jin. Nah, pendapat yang berbeda ini tidak perlu kita pusingkan, cukup dipelajari saja untuk menambah kekayaan pengetahuan kita. Tetapi yang harus kita ambil di sini adalah siapapun yang belajar ilmu sihir sudah diperingatkan oleh Allah bahwa sihir itu fitnah, fala takfur. Jangan sekali-kali kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di kajian yang berikutnya masih surat Al-Baqarah ayat ke-102, karena dan gula mau najeng pole neka deki ngosok kabeh. Gula repot ngadep ibu-ibu ngosok deh kan. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat, diselamatkan dari segala macam kejahatan ilmu sihir, dilindungi anak dan keturunannya dari berbagai macam ilmu sihir, dijaga keimanan kita supaya kita dijauhkan dari keinginan mempelajari ilmu sihir, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah baik dari kejahatan yang zahir maupun batin, baik dari perencanaan orang-orang zalim yang menginginkan kejatuhan kita, dan kita semua dijaga imannya, Islamnya, keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan sholawat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Napa boleh nekaki bulan molot. Mudah-mudahan barokah maca sholawat, niat menghormatan kelahiran Kanjeng Nabi, bunga memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, dan gula sareng ajunan oleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin, ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Istiqomahkan kami di dalam ketaatan kepada Engkau. Istiqomahkan kami di dalam ibadah kami. Istiqomahkan kami di dalam menjauhi kemaksiatan yang Kau murkai, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan penyakit, baik dirinya maupun keluarganya, melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah, sembuhkan sakit kami semua. Jadikan setiap sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat derajat yang mulia di sisimu, ya Allah. Ya Allah, berikan semua yang hadir pada malam hari ini rizki yang banyak dan barokah, rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lunaskanlah seluruh hutang-hutang kami, jauhkan kami dari rizki yang haram, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari rizki yang Kau murkai. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini di masa yang telah lalu pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah mencuri, pernah berzina, pernah musyrik, pernah bersekutu dengan jin, pernah melakukan tindakan-tindakan sihir, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah menyakiti hati istri dan anaknya, pernah durhaka kepada suaminya, maka melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami semua keluar dari majelis ini bersih dari dosa, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka apabila telah tiba saatnya ajal menjemput kami, jadikanlah kami wafat dalam keadaan yang terbaik. Wafatkan kami dalam kondisi yang terbaik. Wafatkan kami di dalam waktu yang terbaik. Wafatkan kami dalam keadaan menjaga wudhu. Wafatkan kami dalam keadaan menjaga sholat. Wafatkan kami dalam keadaan bersujud. Wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran. Wafatkan kami dengan membawa iman dan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini, orang tuanya masih hidup, panjangkan umur kedua orang tuanya, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau seandainya yang hadir malam hari ini ada yang memiliki orang tua sedang disiksa di alam kubur, maka melalui majelismu yang mulia ini, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosanya. Teriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Informasi pengajian 2 minggu yang akan datang akan diselenggarakan kembali di Pucang Anom di kediaman Bu siapa kemarin? Bu? Di kediaman Bu Us. Betul ya Bu Us? Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, bisa berjumpa di kajian 2 minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.